Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Pak Surya, Bu Gina, dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 K1 S1 Akuntansi yang beranggotakan Nurul Faiseh, Nurlia Hanifah, dan Fauzia Ayu Setianing Tias akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari modul 6 yang berjudul Siklus Perolehan dan Pembayaran Investasi. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak penjelasannya. Baik teman-teman, kita masuk ke halaman 104 mengenai prosedur audit. Nah, dalam prosedur audit ini, kita diminta untuk mengisikan pada kolom indeks dan juga paraf. Nah, untuk pengisiannya sendiri itu, apabila kita melakukan prosedur audit, maka kolom indeks kita beri tanda centang. Kemudian, apabila kita melakukan prosedur audit dan terdapat kertas kerja, maka kolom indeks kita isikan dengan nama dari kertas kerja tersebut. Kemudian, apabila kita tidak melakukan prosedur audit, maka kolom indeks kita isikan dengan tanda strip. Baik, kita langsung masuk ke prosedur audit yang pertama, yaitu siapkan schedule utama dari investasi. Nah, kolom indeks ini kita isikan huruf H dan juga diberi paraf. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Nah, kolom indeks ini kita isikan dengan huruf H dan juga diberi paraf. Selanjutnya nomor 3, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan at cost. Nah, kolom indeks ini kita isikan dengan tanda strip dan juga diberi paraf. Selanjutnya nomor 4, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Nah, untuk kolom indeks ini kita isikan dengan tanda centang dan juga diberi tanda paraf. Selanjutnya nomor 5, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham. Kolom indeks ini kita isikan dengan tanda strip. Jangan lupa diberi paraf. Kemudian nomor 6, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Nah, kolom indeks ini kita isikan dengan huruf H dan juga diberi tanda paraf. Selanjutnya nomor 7, minta bukti fotokopi akta notaris atas investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Kolom indeks ini kita isikan dengan tanda centang dan juga diberi tanda paraf. Selanjutnya nomor 8, lakukan verifikasi harga perolehan dari investasi pada perusahaan asosiasi atau anak perusahaan. Perhatikan persentase kepemilikannya dengan mencocokkan komposisi penyetoran modal pada akta notaris tersebut. Kolom indeks ini kita isikan dengan tanda centang dan juga diberi tanda paraf. Selanjutnya yang ke-9, lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan yang dilakukan investasi atau minta laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan lain untuk keperluan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Kolom indeks ini kita isikan dengan huruf H dan juga diberi tanda paraf. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-10, yaitu yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Kolom indeks ini kita isikan dengan tanda centang dan juga diberi tanda paraf. Nah, selanjutnya kita masuk ke halaman 105. Nah, dari jurnal yang telah kita buat tadi pada catatan pemeriksaan, kita postingkan ke dalam tabel ini. Namun yang kita postingkan itu hanya akun investasi saja karena schedule di sini adalah investasi. Nah, yang pertama itu investasi di PT PUH. Nah, per klien pada tanggal 31 Desember 2018, saldonya adalah sebesar 100 juta. Nah, untuk pare debit dan kreditnya kita kosongkan karena di sini tidak ada jurnal untuk investasi di PT tersebut. Maka, per audit pada tanggal 31 Desember 2018, saldonya adalah sebesar 100 juta. Kemudian yang kedua, investasi di PT Piklet. Per klien pada tanggal 31 Desember 2018, saldonya adalah sebesar 300 juta. Nah, untuk parenya, kita lihat dulu pada jurnal yang tadi kita buat. Nah, di situ di jurnal 1, di situ ada kredit investasi sebesar Rp4.800.000 di sisi kredit. Maka kita postingkan ke dalam sisi kredit. Kemudian kita lihat lagi di situ ada di jurnal 2 ada debit di investasi sebesar 30 juta. Maka kita posting ke dalam tabel ini di bagian debit. Pembahasan selanjutnya yaitu pada halaman 106 dalam schedule investasi pada catatan pemeriksaan. Poin yang pertama yaitu pada tanggal 5 bulan Juni 2018 perusahaan menginvestasikan saham pada PT PUH sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar.
Atas hasil pemeriksaan, PT Sukus memiliki persentase kepemilikan di PT PUF sebesar 10% dengan menggunakan cost metode. Pada tanggal 7 bulan Agustus 2018, perusahaan memiliki investasi saham pada PT Piklet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar. Atas hasil pemeriksaan, PT Sukus memiliki persentase kepemilikan di PT Piklet sebesar 30% dengan menggunakan equity metode, yang mana persentase ini dapat kita lihat pada buku 1 pada halaman 152 pada tabel di bawah. Kemudian poin selanjutnya itu berdasarkan laporan keuangan PT PUF dan PT Piklet yang sudah diaudit kantor akuntan lain dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya sehingga perlu dibuat koreksi sebagai berikut. Untuk jurnalnya yaitu pendapatan lain-lain di debit sebesar 6.800.000, untuk kreditnya yaitu pendapatan lain-lain sebesar 2 juta yang didapat dari dividen PT Piklet sebesar 20 juta dikali 10% yaitu didapat dari persentase kepemilikan PT Sukus. Kredit selanjutnya yaitu investasi sebesar 4.800.000 yang diperoleh dari besarnya dividen PT Piklet sebesar 16 juta dikali 30%. Jurnal ini digunakan untuk mengkoreksi catatan dividen PT PUF dan PT Piklet yang belum dicatat. Jurnal selanjutnya itu investasi sebesar 30 juta di debit yang diperoleh dari laba PT Piklet sebesar 100 juta dikali 30%. Kemudian untuk kreditnya yaitu pendapatan lain-lain sebesar 30 juta. Penjurnalan ini digunakan untuk mengkoreksi pencatatan pembagian laba PT Piklet yang belum dicatat. Poin selanjutnya yaitu 3. Perusahaan mencatat uang muka pembelian gedung pada investasi sehingga perlu adanya reklasifikasi yaitu dengan jurnal aktiva lain-lain di debit sebesar 27.500.000 yang kita peroleh dari halaman 152 pada buku 1. Kemudian untuk kreditnya yaitu investasi yaitu sebesar 22.500.000. Jurnal selanjutnya yaitu beban produksi tak langsung asuransi di debit sebesar 17.550.000 yang kita peroleh dari modul sebelumnya pada halaman 151. Kemudian untuk debit selanjutnya itu beban asuransi sebesar 1.750.000. Untuk kreditnya yaitu asuransi dibayar di muka sebesar 19.300.000. Penjurnal ini digunakan untuk mengkoreksi pencatatan pembebanan asuransi pada tahun 2002. Kemudian pada poin keempat yaitu kami telah melakukan konfirmasi untuk investasi tersebut dan mendapat jawaban setuju yang diberikan pada PT PUF, sedangkan untuk PT Piklet dengan jawaban tidak setuju. Kesimpulan dari pemeriksaan ini yaitu, menurut pendapat kami, saldo investasi telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SKKEK. Selanjutnya pada halaman 107 menjelaskan tentang surat yang dikirimkan ke AP berisi bahwa manajer akuntansi dan keuangan PT POH menyetujui bahwa informasi investasi tersebut benar dan disetujui dengan keterangan saldo investasi perusahaan pada PT Sukus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 100 juta rupiah. Nah, kemudian pada halaman 108 menjelaskan tentang surat yang dikirimkan ke AP berisi bahwa manajer akuntansi dan keuangan PT POH menyetujui bahwa informasi investasi tersebut benar dan disetujui dengan keterangan saldo investasi perusahaan pada PT Sukus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 300 juta rupiah dengan keterangan tambahan saldo seharusnya berjumlah 325.200.000 rupiah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.